Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Restulandari Putri dengan NIM 858495081. Saya mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar UPBJJ Samarinda Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital saat ini. Dalam kajian pendidikan, pilar dapat dimaknai sebagai dasar atau penjaga utama yang menjaga arah pendidikan agar tetap kokoh. Pilar pendidikan menjadi fondasi utama untuk membentuk manusia yang berilmu, beretika, dan berkarakter. Sehingga pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademik semata, melainkan juga membentuk manusia secara utuh. Dalam perspektif UNESCO, terdapat pilar pendidikan yang meliputi learning to know, learning to be, learning to do, dan learning to live together. Keempatnya menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi juga keterampilan, pembentukan karakter, dan kemampuan hidup bermasyarakat. Dalam pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 prinsip utama, yaitu Ingarso Sungtolodo, Ing Madio Mangunkarso, Tutuwuh Handayani. Yang pertama adalah Ingarso Sungtolodo. Prinsip ini berarti di depan memberikan teladan. Di era digital seperti saat ini, peserta didik banyak sekali yang terpengaruh oleh konten-konten dan tren-tren media sosial yang beredar. Contohnya seperti gaya hidup, cara berpakaian yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Karena itu, guru harus menjadi contoh teladan dalam bersikap, beretika, dan juga penggunaan teknologi secara bijak. Bukan hanya melalui kata-kata, melainkan juga melalui perilaku nyata. Yang kedua adalah Ing Madio Mangunkarso. Prinsip ini berarti guru hadir di tengah-tengah peserta didik untuk membangun semangat. Dalam pembelajaran digital, sering sekali ditemukan peserta didik yang kurang aktif atau hanya mengikuti pembelajaran sebagai formalitas tanpa memahami materi yang diberikan. Di sisi lain, teknologi juga memberikan dampak positif seperti memudahkan akses belajar dan menerima informasi. Karena itu, guru perlu menciptakan pembelajaran interaktif seperti pertanyaan pemantik, kemudian diskusi, agar siswa menjadi termotivasi dan ikut aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah Tutuwuh Handayani. Prinsip ini berarti di belakang memberikan dorongan. Guru bukan penentu hidup peserta didik, tetapi pembimbing yang membantu mereka menemukan arah hidupnya. Banyak peserta didik yang masih dalam tahap pencarian jati diri, sehingga masih sulit untuk menemukan minat dan bakatnya. Disinilah peran guru dan bimbingan konseling membantu peserta didik untuk mengenali potensi dirinya, memberikan arahan, serta mendampingi mereka dalam menentukan masa depannya. Menurut saya, tantangan pendidikan di era digital seperti saat ini bukan hanya pada perkembangan teknologi, tetapi pada bagaimana pendidikan mampu menjaga nilai kemanusiaan. Pendidikan seharusnya tidak hanya melahirkan peserta didik yang unggul secara akademik, tetapi juga harus membentuk karakter, empati, dan kemampuan berpikir kritis. Guru memiliki peran penting sebagai teladan, pembimbing, dan pendamping dalam proses tersebut. Dengan demikian, pilar Ki Hajar Dewantara dan pilar UNESCO sama-sama relevan dalam membentuk pendidikan yang memanusiakan manusia dan mempersiapkan peserta didik menghadapi kehidupan. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.